Perkenalkan, nama saya Siti Nurhazria Asraka dengan NIM 22024115. Di sini saya akan menjelaskan codingan HTML dengan Bootstrap. Oke, baiklah. Ini adalah penjelasan singkat dari saya dari setiap bagian codingan yang telah saya buat. Pertama adalah doctype HTML. Ini adalah dokumen type yang jenisnya dokumen HTML. Kemudian adalah HTML. Ini adalah tag pembuka untuk elemen HTML dari sebuah konten HTML yang berada dalam tag ini. Kemudian adalah head. Head ini adalah bagian dari dokumen yang berisi informasi tambahan seperti charset, viewport, dan menghubungkan dokumen dengan stylist. Kemudian adalah meta charset dalam kurung UTF-8. Ini adalah mendefinisikan karakter encoding yang digunakan. Kemudian adalah meta name, viewport, konten, dan seterusnya. Ini yang telah saya blokir. Ini adalah mendefinisikan viewport untuk tampilan responsif pada perangkat mobil. Kemudian adalah ring rel stylesheet harv CSS Bootstrap main CSS. Ini adalah untuk menghubungkan dokumen dengan stylesheet Bootstrap yang digunakan untuk mengatur tata letak dan tampilan halaman web. Kemudian adalah body. Body adalah bagian dari dokumen yang berisi konten yang akan ditampilkan kepada pengguna. Kemudian adalah header. Header adalah elemen yang menandakan bagian dari header dari halaman web. Kemudian adalah div class, Jumbotron, Fluid. Ini adalah elemen dari Bootstrap yang digunakan untuk menampilkan judul besar di halaman web. Kemudian adalah div class container. Ini adalah elemen kontainer Bootstrap yang mengelompokkan konten dan menerapkan padding yang konsisten. Kemudian adalah div class row. Ini adalah elemen baris Bootstrap yang mengatur konten dalam baris. Kemudian adalah H1, selamat datang di web saya. Ini adalah elemen HTML yang menandakan judul utama. Untuk judul utama. Kemudian adalah div class lead. Saya sedang belajar Bootstrap div. Ini yang mengaplikasikan gaya untuk menunjukkan teks utama dalam sebuah halaman. Kemudian adalah script search HTTPS start page Bootstrap. Ini yang telah saya blokir ini adalah untuk menghubungkan dokumen dengan script Bootstrap yang diperlukan untuk beberapa fitur interaktif. Ini adalah hasil menggunakan HTML dengan Bootstrap. Oke, selanjutnya inilah dokumen HTML yang membuat navigasi dengan dropdown menggunakan CSS. Berikut adalah penjelasan saya. Yang pertama adalah head. Head ini adalah bagian dari dokumen yang berisi informasi tambahan seperti stylist sheet. Kemudian adalah style. Tag ini untuk menuliskan CSS dalam dokumen HTML. Kemudian ini adalah mulai dari body dan seterusnya. Ini adalah CSS styling. Untuk body untuk mengatur font family. Oke, selanjutnya ini adalah navbar. Navbar ini untuk pengaturan untuk elemen navigasi utama termasuk overlaw, background color, and padding. Selanjutnya adalah navbar A. Navbar A yang saya blokir ini adalah pengaturan untuk tautan di dalam navigasi termasuk float, font size, warna teks, padding, and text decoration. Oke, kemudian adalah dropdown. Dropdown ini adalah pengaturan untuk elemen dropdown termasuk float dan overlaw. Yang telah saya blokir ini adalah dropdown. Ini adalah pengaturan untuk tombol dropdown termasuk font size,
border, outline, color, padding, background color, font family, margin. Kemudian adalah drop down content. Drop down content ini adalah pengaturan untuk isi drop down termasuk display, position, background color, main white, box shadow, z index. Oke. Kemudian adalah drop down content A. Drop down ini adalah untuk mengatur float, color, padding, text decoration, display, text align. Kemudian adalah drop down content A hover. Ini adalah untuk mengatur background color. Kemudian adalah drop down hover, drop down content untuk mengatur isi drop down saat drop down di hover. Oke, kemudian adalah body. Bagian dari dokumen ini adalah untuk berisi konten untuk ditampilkan kepada pengguna. Kemudian adalah div class navbar. Elemen ini untuk menampilkan navigasi utama. Kemudian adalah hover. A adalah elemen untuk membuat content ke laman lain. Kemudian adalah div class dropdown. Ini adalah elemen dropdown. Oke, selanjutnya adalah div class dropdown content. Ini adalah elemen yang untuk menampilkan isi dropdown. Kemudian adalah hover sama dengan hashtag. Ini adalah elemen untuk membuat tautan dalam isi dropdown. Oke. Itu adalah kode untuk menciptakan navigasi dengan dropdown menggunakan CSS untuk tampilan yang efektif, dan ini adalah hasil running dari codingan HTML untuk membuat navigasi dengan dropdown menggunakan CSS. Seperti ini tampilannya, dropdown untuk link 1, link 2, dan link 3. Oke, ini adalah codingan untuk dokumen HTML yang membuat tata letak halaman web sederhana dengan header, navigasi, konten, dan footer. Berikut ini adalah penjelasan singkat saya. Yang pertama adalah head. Head ini adalah bagian dari dokumen yang berisi informasi tambahan seperti stylisheet dan meta text. Kemudian adalah style. Style tag ini untuk menuliskan CSS di dalam dokumen HTML. Kemudian ini adalah CSS styling. Yang pertama adalah untuk pengaturan pengetahuan umum, yaitu body. Ini untuk mengatur box sizing dan font family. Oke. Selanjutnya adalah header. Header yang saya blok ini adalah pengaturan untuk elemen header termasuk background color, padding, text alignment, font size, color. Oke. Selanjutnya adalah nav. Nav ini adalah untuk pengaturan elemen navigasi termasuk floating, lebar, tinggi, background color, dan padding. Untuk selanjutnya, navul ini adalah styling untuk daftar dalam elemen navigasi, menghilangkan bullet point dan padding. Selanjutnya adalah art yang saya blokir. Ini adalah pengaturan untuk elemen artikel termasuk floating, padding, lebar, background color, dan tinggi, section, dan section after. Kemudian adalah footer. Footer adalah styling untuk elemen footer termasuk background color, padding, text alignment, color. Kemudian adalah media. Media ini adalah media query untuk menyesuaikan tata letak halaman saat layar kurang dari atau sama dengan 600 px. Kemudian adalah body. Body ini adalah bagian dari dokumen yang berisi konten
untuk ditampilkan kepada pengguna. Kemudian adalah header. Header ini adalah elemen yang menampilkan judul besar di bagian atas halaman. Kemudian adalah H2 kota di Indonesia. Ini adalah elemen HTML yang menampilkan judul kedua. Kemudian adalah section. Section ini adalah elemen yang mengelompokkan konten menjadi beberapa bagian. Kemudian adalah nav. Nav ini adalah elemen yang menampilkan navigasi situs. Kemudian ul ini adalah elemen untuk membuat daftar tak berurut. Kemudian adalah artikli. Artikli ini adalah elemen utama untuk konten utama yang itu terkait informasi yang telah saya tulis di sini, yaitu Ibu Kota Jakarta merupakan suatu wilayah dan seterusnya. Kemudian untuk footer, footer ini adalah elemen yang menampilkan informasi di bagian bawah halaman. Oke, ini adalah kode tersebut. Ini adalah untuk menciptakan tata letak halaman web sederhana dengan header, navigasi, konten, dan footer, serta responsif terhadap perubahan lebar layar. Baik, ini adalah hasil running dari codingan dokumen HTML yang membuat tata letak halaman web sederhana dengan header, navigasi, konten, dan footer. Baiklah, ini adalah codingan dokumen HTML yang membuat formulir pendaftaran register form dengan menggunakan CSS untuk styling. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari saya. Yang pertama adalah head. Head bagian dari dokumen yang berisi informasi tambahan seperti stylist sheet. Kemudian adalah style. Ini adalah tag untuk menuliskan CSS di dalam dokumen HTML. Kemudian adalah untuk pengaturan umur body, yaitu body ini adalah untuk mengatur font, family, dan background color. Selanjutnya adalah container. Container ini adalah elemen atau pengaturan untuk elemen dengan kelas container yang digunakan untuk mengelompokkan konten formulir. Kemudian di sini ada input type text, input type password. Ini adalah pengaturan untuk input text dan password termasuk white, padding, margin, display, border, background. Kemudian adalah input type text focus, input type password focus. Ini adalah untuk pengaturan untuk efek fokus pada input teks dan password. Kemudian adalah HR. HR ini adalah pengaturan untuk elemen garis horizontal. Oke, selanjutnya adalah register band. Yang telah saya blokir ini adalah untuk pengaturan tombol register termasuk background color, color, padding, margin, border, cursor, white, width, opacity. Kemudian adalah register bin hover. Ini adalah pengaturan untuk tombol hover pada tombol register. Kemudian adalah A. A untuk pengaturan. A ini adalah untuk pengaturan untuk tautan link. Kemudian adalah signin. Ini adalah untuk pengaturan elemen dengan kelas signin. Kemudian adalah body. Body di sini adalah bagian dari dokumen yang berisi konten yang akan ditampilkan kepada pengguna. Kemudian ada from, elemen ini adalah untuk membuat formulir HTML. Kemudian adalah div class container. This class container ini adalah elemen yang mengelompokkan konten formulir pendaftaran. Kemudian adalah H1 register H1. Ini adalah elemen HTML yang menampilkan judul formulir. Adalah label from email. Email ini adalah elemen untuk menampilkan label input. Label for input type, label for input type, label for input type.
Ini adalah untuk di bagian label, ini adalah elemen untuk menampilkan label input. Kemudian untuk di bagian input type, ini adalah elemen input untuk menerima data dari pengguna. Data dari pengguna termasuk type text atau password, nama atau kewajiban. Kemudian adalah P. P ini adalah elemen untuk menampilkan teks paragraf. Kemudian adalah A. A ini adalah elemen untuk membuat tautan, ke halaman lain. Kemudian adalah button type. Submit ini adalah elemen untuk membuat tombol. Kemudian adalah div class container signin. Signin ini adalah elemen untuk mengelompokkan teks untuk tautan sign. Ini adalah kode untuk menciptakan formulir pendaftaran dengan 3 input, yaitu email, password, repeat password, tombol register, dan tautan sign in, serta menggunakan CSS untuk tampilan yang menarik. Ini adalah formulir pendaftaran dengan 3 input, yaitu email, password, repeat password, atau register dengan tautan register. Inilah hasil tampilannya.